Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andre Febrianto, nomor NIM 20087089. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS Anatomi Psikologi. 1. Pengertian anatomi psikologi. Anatomi dapat juga dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta tubuh alat yang satu dengan yang lain. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. 2. Anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda memiliki fungsi yang berkonstruksi untuk mempertahankan homeostatis. Bagian sel yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. 3. Anatomi psikologi jaringan. Jaringan penutup. Jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan endotel. Jaringan penunjang. Sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaan yang berfungsi menunjang dan menyokong sebagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Jaringan otot terdiri dari sel otot yang berbentuk panjang dan rapi. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus, mempunyai inti sel dalam protoplasma yang agak tebal. Jaringan cairan darah sebagai jaringan yang berbentuk cairan terdiri dari cairan darah. 4. Mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein dikenal dengan ekspresi gen. DNA pada gen digunakan sebagai tempele untuk membentuk protein tertentu. Langkah awal proses tersebut dinamakan transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses mengkopikan informasi genetik dan DNA untuk menghasilkan molekul RNA yang khusus. Proses kedua adalah translasi yang berarti menerjemahkan kode RNA ke dalam skeon asam amino untuk membentuk molekul protein yang baru. 5. Fungsi organ dan sistem organ. 1. Otak. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. 2. Jantung. Jantung merupakan organ paling vital dalam tubuh. 3. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan. 4. Pankreas. Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepaskan enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum dari usus kecil. Enzim-enzim ini membantu dalam pencernaan lemak, protein. Pengeluaran getah pankreas ini berisi beberapa hormon yang sangat penting, termasuk 5. Ginjal. Ginjal berfungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. 6. Hati. Membentuk sejumlah fungsi metabolik penting yang berbeda. Selain dekodifikasi zat beracun, hal ini juga memproduksi protein dan hormon. Fungsi lain dari hati yaitu pembekuan darah, mengontrol gula darah, dan membunuh kuman. 7. Usus kecil. Usus kecil berfungsi sebagai organ tubuh penyerapan makanan pada saat yang kita sama juga berperan dan proses pencernaan. 6. Mekanisme transport aktif dan transport pasif. 1. Transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi
dan terjadi secara upatan. 2. Transport aktif. Pada transport aktif diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi. 7. Struktur dan pengembangan tulang. 1. Tulang kompak. Tulang kompak membentuk padat, keras dan membentuk perlindungan luar untuk jaringan tulang lainnya. 2. Tulang spons. Tulang spons terletak di bagian dalam dari tubuh kompak, rapuh dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga. 8. Mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. 1. Skeleton rangka. Tulang tengkorak. Tulang-tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. Tulang dada. Tulang tersusun dari 3 tulang. 1. Tulang hulu. 2. Tulang badan. 3. Tulang tujuh padang. Tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada berbentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan berbaru. Tulang belakang. Kolumna vertebra terbentuk dari tulang-tulang individu yang disebut sebagai vertebra. 2. Skelon appendicular. Anggota gerak atas. Tersusun oleh 1 tulang lengan atas, 2 radius dan ulna, pengumpil dan hasta, 3 pengelangan tangan karpal, 4 telapak tangan atau metakarpal, 5 tulang jari-jari. Anggota gerak bawah. Tersusun dari 1 perum tulang paha, 2 tibia dan fibula, tulang kering dan betis, 3 patella, turung lutut, 4 tarsa pengenal kaki, 5 metatarsa, tulang telapak kaki, 6 phalanges, tulang jari kaki. Gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang panggul. 9. Jenis struktur dan fungsi sendi. Sendi yang sel yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan HN1 satu arah. Sendi putar hubungan antara tulang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Sendi plana atau sendi selari yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Sendi kondyloid atau ellipsoid yaitu hubungan antar ulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerak ke kiri dan ke kanan, gerakan maju dan mundur, gerakan muka atau depan dan belakang. Sendi peluru yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Sendi luncur yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan dan ke belakang serta gerakan memutar. 10. Struktur dan klasifikasi otot. Otot merupakan suatu organ atau alat yang dapat bergerak. Ini adalah suatu penting bagi organisme. Dalam garis besarnya, sel otot dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini bentuknya seperti gelondongan. Di bagian tangan terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang sel tersebut, myofibril. Otot polos ini bergerak secara teratur dan tidak cepat melelang walaupun tidur. Otot masih mampu bekerja. Otot lurik. Sel-sel otot lurik terbentuk silindris atau seperti tabung dan berhenti banyak, letaknya di pinggir.
panjangnya 2,5 cm dan diameternya 50 mikron. Otot lurik dibentuk menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Otot ini bila dilihat di bawah mikroskop maka tampak susunannya. Serabut-serabut panjang yang mengandung banyak T sel, dan tampak adanya garis-garis terang di sekeliling selingi gelap yang melintang. 3. Otot jantung. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain. Berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauannya. 11. Mekanisme kontraksi otot. 1. Fleksor, bengkok atau bengkok, ekstentor atau meluruskan. 2. Spinas. 3. Depressor. 4. Sinergis. 5. Dilatator. 6. Adduktor. 12. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel saraf intermedian. 1. Sel saraf sensori. Fungsi sel saraf sensori adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Ujung akson dari saraf sensori berhubung dengan saraf asosiasi. 2. Sel saraf motor. Sel saraf motor adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek, berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. 3. Sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau hubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem pusat. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori dan sel saraf asosiasi lainnya. 13. Konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Impuls berperan sebagai pesan berbentuk ringkasan atau tanggapan yang dikirimkan oleh sel saraf. Untuk menanggapi rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls pada tubuh kita, yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. 2. Penghantar impuls dilakukan oleh syarat itu sendiri. 14. Konsep mekanisme sistem sensori. Sel saraf sensori berfungsi menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.